Oke, sekarang saya masih melanjutkan tentang eh, peluang, ya. Masih yang peluang. Tadi kita sudah bahas tentang kejadian dan ruang sampel. Sekarang kita lihat yang B, definisi peluang atau nama lainnya probabilitas. Ya, peluang kejadian adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Ya, besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Anggaplah peluang K itu sama dengan NK per NS. PK ini disebut peluang, peluang K. Kalau misalkan A, peluang B, dan sebagainya, ini hanya simbol saja. Kemudian NK, banyaknya kejadian atau frekuensi kejadian yang diharapkan. Kemudian NS, banyaknya ruang sampel, frekuensi seluruh kejadian. Jadi, banyaknya kejadian per banyaknya ruang sampel, itulah yang disebut peluang. Ya, yang disebut peluang. Kita lihat contoh 1. Jika kamu melakukan pelemparan untuk dadu, maka tentukanlah peluang menghitung mata dadu yang memiliki angka ganjil. Satu buah dadu, otomatis ruang sampelnya adalah 1 sampai 6. Banyaknya ruang sampel itu pastinya 6. Mata dadu ganjil itu berarti 1, 3, dan 5. Ini pasti adanya di ruang sampel. Mata dadu ganjil ada 1, 3, dan 5. Maka NK-nya sama dengan 3. Peluang K itu adalah NK per NS. Ya. NK per NS. NK-nya 3, NS-nya 6. Peluangnya 3 per 6. Atau diperkecil menjadi 1 per 2. Maka peluang mata dadu yang memiliki angka ganjil itu adalah 1 per 2. Ya, itu contoh 1. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Sebuah dadu dilempar undi 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima adalah, nah ini masih dadu nih. 1 buah dadu ya, sama kayak tadi. Ya, 1 sampai 6. Kemudian banyaknya ruang sampel, NS-nya ada 6. Kemudian muncul angka prima. Angka prima itu berarti 2, 3, dan 5. Maka NK-nya sama dengan 3. Maka peluangnya adalah NK per NS. 3 per 6, ya, sama dengan 1 per 2. Ya, sama dengan 1 per 2. Ya, kalau tadi bilangan ganjil, sekarang genap. Maaf, sekarang bilangan prima. Ya, sekarang bilangan prima. Kita lihat contoh 3. Contoh 3. Tentukan contoh 3. 3 mata uang logam dilempar bersama-sama. Ya. Tentukan peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Ya. 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Ruang sampel untuk pelemparan 3 mata uang logam ini ya. Ini sudah dibahas waktu pakai diagram pohon. Ya. Pakai diagram pohon, ini ruang sampel untuk 3 mata uang logam. NS-nya dia 8. Ya. NS-nya dia ada 8. Ini titik sampelnya. Ya. Kalau misalkan mau cuman tahu banyaknya ruang sampel, tinggal 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 dia sama dengan 8. Tapi kalau seperti itu tidak tahu titik sampelnya. Ya. Makanya lebih baik disebutkan jadi tahu. Kalau misalkan 2 dadu, 2 koin, 2 pangkat 1. Dan seterusnya. Kemudian kejadiannya di sini adalah muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. 2 sisi gambar berarti itu gambar-gambar angka, gambar angka gambar, dan angka gambar gambar. Ya, angka gambar gambar. Jadi peluang untuk memperoleh 2 sisi gambar dan 1 sisi angka adalah tinggal, kalau dia A berarti peluang A, ya, NA per NS. Ya,
Na per Ns. Na-nya 3, Ns-nya 8. Berarti peluangnya adalah 3 per 8. Ya. Itu contoh untuk contoh untuk 3 mata uang logam. Ya. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain. Contoh 4. Dari seperangkat kartu remi diambil sebuah kartu secara random. Tentukan peluang yang terjadi adalah kartu as. Ya. Peluang yang terjadi adalah kartu as. Ya. Untuk ruang sampel kartu remi totalnya 52. Ya. 52 ini ruang sampelnya. Kemudian kejadiannya adalah kartu as. Kartu as itu otomatis ada 4. Ya. As stop. Ya. Kemudian as keriting. Ya. Kemudian as wajik dan as hati. Ya. Jadi asnya ada 4. Maka untuk mencari peluang kartu as otomatis peluang as ya atau peluang kejadiannya itu peluang as ya itu sama dengan banyaknya kartu as ya dibagi dengan banyaknya ruang sampel atau diperkecil menjadi 1/13 ya. Jadi banyaknya kartu as itu 4, hitam 2, merah 2 ya. Banyak kartu secara keseluruhan 52 berarti 4/52 sehingga 1/13 ya. Itu untuk contoh 4. Kemudian kita lihat contoh 5. Contoh 5. Pada pelemparan 2 buah dadu seimbang secara bersamaan, misal K adalah kejadian muncul jumlah mata dadu sama dengan 8. Tentukanlah kejadian K. Ya. Ruang sampel ini nih. Ini ruang sampel 2 buah dadu. Totalnya adalah 36. Ya. Banyaknya kejadian yang berjumlah 8. Ini 1 berjumlah 8. 2, 3, 4, 5. Yang berjumlah 8 ada 5. Maka peluangnya adalah 5/36. Ya. 5/36 untuk peluang kejadian K. K-nya itu adalah jumlah mata itu sama dengan 8. Ya. Itu untuk contoh 5. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Ya. Nah, contoh yang lain itu sudah masuk ke kisaran nilai peluang. Ya. Kisaran nilai peluang, nanti kita bahas contoh yang lain untuk kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang adalah nilai-nilai peluang yang didapatkan berkisar antara 0 hingga dengan 1. Untuk masing-masing kejadian K, batas-batas dari nilai PK secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, ya. Artinya peluang itu adalah paling kecilnya 0, ya. Paling besarnya adalah 1, ya. Paling kecilnya 0, paling besarnya 1. Dengan PK merupakan peluang suatu kejadian K. Apabila PK sama dengan 0, maka kejadian K merupakan kejadian yang mustahil. Nilai peluangnya tak lain adalah 0. Ya. Jadi peluang K-nya 0, maka itu disebut kejadiannya mustahil. Nilai peluangnya adalah 0. Kalau PK-nya 1, itu adalah kejadian yang pasti. Ya. Nilai peluangnya sama dengan 1. Jadi kalau kejadian mustahil, nilainya 0. Ya, kalau kejadian pasti bernilai 1. Ya. Kita lihat contoh 1. Matahari yang terbit di sebelah selatan merupakan suatu kejadian yang mustahil.
sehingga peluangnya tak lain adalah 0. Ya. Jadi matahari terbit di sebelah selatan itu kejadian yang mustahil. Ya, nggak mungkin. Ya. Contoh 2 adalah makhluk yang bernyawa pasti nanti akan mati. Nah, ini kejadian pasti. Sehingga peluangnya 1. Ya. Peluang K-nya sama dengan 1. Ya. Itu artinya bahwa peluang paling kecilnya 0 mustahil pasti 1. Terdapat juga peluang kejadian yang benar antara 0 dan 1 yang artinya kejadian tersebut mungkin terjadi ya. Nah, ya. Itu untuk contoh peluang kejadian mustahil dan peluang kejadian pasti. Nah, materi selanjutnya adalah tentang frekuensi harapan. Secara matematis, frekuensi harapan dari suatu kejadian K pada percobaan sebanyak N kali dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ya, jadi N itu banyaknya percobaan, ya, PK-nya itu banyaknya peluang kejadian. Ya, jadi frekuensi harapan itu banyaknya percobaan dikali banyaknya hasil peluang, ya, hasil peluangnya. Ya, itu namanya frekuensi harapan. Ya. Kita lihat contohnya di sini, ya. Satu buah uang logam yang dilempar ke udara sebanyak 30 kali. Tentukanlah frekuensi harapan muncul pada sisi angka. Ya, pada sisi angka. Kalau uang logam itu kan angka dan gambar. Ya, ada 2 MS-nya. Ya. Kemudian dia bilang di sini keluar harapan muncul si angka. Angkanya ada 1. Maka peluangnya adalah 1/2. Peluangnya 1/2, N-nya 30. Melakukan pelemparan sebanyak 30. Berarti artinya peluang K dikali N. Peluang K-nya setengah, N-nya 30 berarti sama dengan 15. Jadi frekuensi harapan muncul si angka sebanyak 15 kali. Ya. Itu untuk contoh soal 1. Kemudian contoh soal 2, ya, sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali. Maka harapan frekuensi dari mata dadu faktor dari 6. Ya, satu dadu udah jelas dari tadi ya, 1 sampai 6. Kemudian NS-nya 6. Faktor dari 6 itu adalah 1 kali 6, 2 kali 3. Banyaknya 4. Ya, 4/6. Atau 2/3. Kejadiannya 4, ruang sampelnya 6. 4/6 atau 2/3. Harapan frekuensi muncul faktor dari 6 adalah 120 dikali 2/3. N dikali peluangnya, yaitu 80 kali. Ya, itu frekuensi harapan untuk muncul faktor dari 6. Ya, faktor dari 6. Dan yang terakhir di sini perusahaan contoh soal 3, perusahaan membuat barang dengan peluang barang diproduksi rusak yaitu 0,05. Jika hasil produksinya 1000 barang, berapa jumlah barang yang diproduksi diperkirakan akan rusak? Ya, N-nya dia 0,05. Kemudian hasil produksinya dia ada 1000. Ya, hasil produksinya. Diberikan rusak, ya, rusaknya peluangnya 0,5, kemudian barangnya 1000 berarti 0,05 dikali 1000 sama dengan 50, ya, sehingga jumlah barang yang diproduksi diberikan akan rusak sebanyak 50 barang, ya. Itu materi untuk frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan itu cari dulu peluangnya, kemudian dikalikan dengan berapa kali dia melakukan percobaan. Ya, itu namanya frekuensi harapan kejadian. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham tentang materi peluang, karena ini adalah modal untuk masuk ke materi peluang kejadian majemuk. Terima kasih, semoga kalian paham. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.